Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan atau memaparkan tugas yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 orang, yaitu Indah Pratista dengan stambuk C301 19110, Arnila Sam C301 19116, Nur Halida dengan stambuk C301 19124. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama manajemen kas, yang kedua manajemen persediaan, dan materi yang terakhir yaitu manajemen piutang. Baiklah, saya sendiri, Arnila Sam, akan membahas tentang manajemen kas. Pengertiannya, kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan, beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Selanjutnya, kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank, cek, demand, deposit, atau giro. Motif memiliki kas. Motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Dan motif selanjutnya, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau menghindari risiko atau kerugian. Materi selanjutnya yaitu manajemen kas. Menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan, sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama, serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Saldo kas terlalu banyak, ada masalah produktivitas. Saldo kas terlalu sedikit, ada masalah likuiditas. Apabila kas terlalu banyak, perusahaan melakukan investasi surat berharga jangka pendek. Apabila saldo kas terlalu sedikit, perusahaan menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. Perlu ditentukan saldo kas pada jumlah yang optimal. Selanjutnya manajemen kas. 3 hal yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Dan yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas, yaitu penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Potongan kas atau cash discount, yaitu potongan kas ditunjukkan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Desentralisasi, yaitu pusat penerimaan pembayaran. Nah, memperlambat pengeluaran kas, yaitu pembelian dengan kredit, menggunakan draft atau cash bond, dan cek dibayar pada hari tertentu. Sedangkan menjaga saldo kas optimal, perusahaan diharapkan memegang saldo kas optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Manajemen kas yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen kas. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dari jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya, perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas.
Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas, yaitu pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Cara yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Nah, berdasarkan dua hal tersebut, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa kas yang menganggur. Kemudian, dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau yang menganggur. Nah, sumber kas itu sendiri yaitu yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aset tetap. Sumber kas yang selanjutnya yaitu penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Sumber kas yang keempat yaitu pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Sumber kas yang selanjutnya yaitu penerimaan di luar usaha perusahaan atau eks bunga. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Penggunaan kas yang ketiga, pembelian kembali saham yang beredar. Yang keempat, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang kelima, pembayaran utang jangka pendek atau panjang. Yang keenam, pengeluaran untuk biaya produksi. Yang ketujuh, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedelapan, pembelian aset tetap. Penggunaan kas yang kesembilan, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kesepuluh, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Dan penggunaan kas yang terakhir, dari pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Faktor yang pertama yaitu perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Faktor yang keempat, penganggaran kas. Materi selanjutnya yaitu safety cash balance. Jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu, yaitu safety cash balance. Sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Yang kedua, periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Sekian materi tentang manajemen kas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhalidah, Stambuk C301-19124. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua yaitu manajemen persediaan. Pengertian dari manajemen persediaan itu adalah persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Macam-macam persediaan terdiri dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri itu adalah persediaan barang dagangan. Kedua, perusahaan industri. Perusahaan industri terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.
Manajemen persediaan intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 2. Tidak tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. 3. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. 4. Semakin tinggi tingkat perputaran, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka 1. Biaya penyimpangan tinggi. 2. Biaya bunga tinggi jika investasi dibiayai modal asing dan biaya bunga jika investasi dibiayai modal sendiri atau opportunity cost. 3. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi. 4. Kemungkinan kerugian karena kerusakan turunnya kualitas keausan. 5. Memperkecil keuntungan perusahaan. Jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun akibatnya 1. Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. 2. Turunnya market share. 3. Turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. 1. Tingkat penjualan makin tinggi, omset penjualan makin besar, investasi pada persediaan. 2. Sikap teknis dalam sifat produksi. Produksi pesanan, persediaan beragam dan banyak produksi massal, persediaan bisa diatur. 3. Lamanya proses produksi. Proses lama itu BDP tinggi. 4. Daya tahan bahan baku dan produk akhir, barang tahan lama atau persediaan relatif tinggi, barang tahan tidak lama atau persediaan relatif rendah, barang musiman atau persediaan tinggi pada musimnya. 5. Lama pembelian dan pengiriman. Manfaat manajemen persediaan itu sendiri terdiri dari 1. Menekan investasi modal dalam persediaan pada tingkat yang minimum. 2. Mengeliminasi atau mengurangi pemborosan dan biaya yang timbul dari penyelenggaraan persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpanan, keusangan, dan jarak serta asuransi persediaan. 3. Mengurangi risiko kecurangan dan kecurian persediaan. 4. Menghindari risiko penundaan produksi dengan cara selalu menyediakan bahan yang diperlukan. 5. Memungkinkan pemberian jasa yang lebih memuaskan kepada para pelanggan dengan cara selalu menyediakan bahan atau barang yang diperlukan. 6. Dapat mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan. 7. Memungkinkan pemerataan produksi melalui penyelenggaraan persediaan yang tidak merata sehingga dapat membantu stabilitas pekerjaan. 8. Menghindari atau mengurangi kerugian yang timbul karena harga. 9. Mengurangi biaya opname fisik persediaan tahunan. 10. Melalui pengendalian yang wajar dan informasi yang tersedia untuk persediaan, dimungkinkan adanya pelaksanaan pembelian yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan dari harga khusus dan dari perubahan harga. 11. Mengurangi penjualan dan biaya administrasi melalui pemberian jasa pelanggan yang lebih baik kepada para pelanggan. 12. Pengelolaan persediaan dikenal dengan fase yang penting dalam proses pengelolaan perusahaan dan mempengaruhi setiap fungsi seperti penjualan, produksi, pembelian, akuntansi, dan administrasi. Pengelolaan yang baik tidak selalu mensyaratkan tingkat persediaan yang rendah. Semua faktor harus dipertimbangkan dan diseimbangkan dengan wajar. Baik, nama saya Indah Pratista. Saya akan membawakan materi terakhir, yaitu manajemen piutang.
Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Sedangkan piutang itu sendiri adalah aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari kredit yang dilaksanakannya penjualan secara kredit. Selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan dalam manajemen piutang? Pengendalian piutang perusahaan dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, menyaring pelanggan mana yang dapat memperoleh piutang. Yang kedua, menentukan resiko kredit. Yang ketiga, menentukan retur atau potongan kredit. Yang keempat, menetapkan ketentuan untuk menghadapi resiko piutang yang menunggak. Baik, yang berikutnya fungsi manajemen piutang. Adapun fungsi manajemen piutang dapat dilihat melalui 4 fungsi utamanya, yaitu perencanaan, merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit. Pengorganisasian, menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga, penerapan atau pengarahan, menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang berikutnya pengawasan. Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan, apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan. Yang selanjutnya, kebijakan manajemen piutang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, manajemen piutang mampu mengontrol siklus piutang mulai dari terjadinya piutang hingga penagihan, sehingga tidak mengganggu aliran kas perusahaan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan manajemen piutang, yaitu sebagai berikut. Analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Kebijaksanaan kredit, penetapan standar kredit, analisis kredit, penetapan jangka waktu kredit, cash diskon, periode cash diskon, periode kredit. Kebijaksanaan pengumpulan piutang, default risk, misal dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih 4%, 3%, Oke, sama gitu ada ditulis. Kebijaksanaan kredit, penetapan standar kredit, analisis kredit, penetapan jangka waktu kredit, cash diskon, periode cash diskon, periode kredit, kebijaksanaan pengumpulan piutang, default risk, misal dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih, 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Kebijakan penagih. Kebijakan penagihan utang yang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Mengandalkan pihak ketiga. Kebijakan terakhir bukanlah prinsip utama. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Mengandalkan pihak ketiga. Kebijakan terakhir bukanlah prinsip utama yang bisa dilakukan untuk mengefisiensi manajemen piutang perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan manajemen piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Makin lunak syarat kredit, makin besar piutang. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang.
Yang kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Analisis kredit 5C dalam manajemen piutang. Karakter, yaitu catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pada masa lalu. Capacity, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Kapital, yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Kolateral, yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Kondision, yaitu kondisi perekonomian dari bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.